Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini adalah hari kita pertama belajar untuk kelas 9. Sebelum kita mulai belajar, perkenalkan dulu, nama Bapak Budi Ertanto. Bapak mengajar prakarya di kelas 9. Baiklah anak-anakku yang hebat-hebat dan ganteng-ganteng dan cantik-cantik, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Ya, sama-sama semuanya berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semuanya, tolong perhatikan dan pegang buku tulisnya dan dicatat apa yang perlu dicatat. Dan yang punya buku LKS silakan dibuka di bab 1. Ya, simak penjelasan Bapak berikut ini. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita mulai saja prakarya kelas 9 oleh Pak Budi. Untuk yang pertama, yaitu kita buka bab 1 tentang kerajinan bahan keras. Apa sih itu kerajinan bahan keras? Nah, kerajinan bahan keras merupakan produk kerajinan dari bahan keras, merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat keras. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Adapun contoh bahan keras alami misalnya kayu, bambu, batu, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan keras buatan misalnya logam, fiberglass, dan lain sebagainya. Amatilah gambar di bawah ini. Anak-anakku yang hebat-hebat, silakan kalian lihat gambar apa saja yang ada di situ. Yang pertama yaitu bentuk kerajinan dari bambu, bisa berupa. Yang kedua, bentuk kerajinan dari batu. Yang ketiga, bentuk kerajinan dari logam. Contoh kerajinan dari batu seperti tempat payung, tudung saji, kursi meja, topi caping, dan lain-lain. Contoh kerajinan dari batu, contoh seperti cobek, patung candi, tempat cuci tangan, batu cincin, dan lain sebagainya. Adapun contoh kerajinan dari logam seperti mug gelas, perhiasan, gantungan kunci, kursi tunggu, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku yang hebat-hebat. Selanjutnya yaitu prinsip kerajinan dari bahan keras. Pertama, keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan kerajinan, keberhasilan seorang pengrajin dalam membuat bahan keras seperti kayu, rotan, bambu menjadi sebuah kerajinan yang dimiliki nilai estetika, tidak luput dari peranan alat dan pemilihan bahan yang tepat seperti kayu. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Proses pembuatan kerajinan dapat diperhitungkan secara matang sesuai dengan tujuannya. Ada suatu kerajinan yang hanya mementingkan keindahan, sehingga tidak ada fungsi pakainya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya meja dan kursi. Lihatlah gambar contoh kerajinan tersebut. Selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ada yang terbuat dari bambu, ada yang terbuat dari bambu, kayu, rotan, batu, kaleng, kaca, logam, fiberglass. Nah, kerajinan bahan keras dapat dibedakan menjadi dua jenis. Apa? Ada yang tahu? Baik, kalau belum tidak ada yang tahu, nah di sini akan Bapak kasih tahu. Yang pertama, bahan keras alami. Yang kedua adalah bahan keras buatan. Contoh barang-barang bahan keras, yang pertama ada yang terbuat dari kayu seperti sepeda motor, ada yang terbuat dari bambu, ada yang terbuat dari rotan, ada yang terbuat dari batu, ada
Adapun bahan keras buatan ada yang terbuat dari kaleng, ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari fiberglass. Yang kedua, yang pertama adalah bahan keras alami. Bahan keras alami yaitu bahan yang diperoleh di lingkungan sekitar kita dan kondisi fisiknya keras. Misalnya kayu, bambu, batu, kerang, tulang, rotan, dan pasir. Nah, di sini ada kayu, bambu, rotan, dan batu. Ini Bapak salah satu contoh yang Bapak sampaikan. Nah, kayu. Jenis kayu apa sih yang kita gunakan untuk bahan keras ini? Nah, di berikut adalah jenis kayu yang dapat digunakan sebagai bahan keras. Pertama, ada kayu jati, ada kayu mahoni, ada kayu senokling, ada kayu emben, ada kayu cendana. Bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Jenis bambu yang digunakan sebagai kerajinan adalah bambu tali dan bambu ulung. Rotan. Rotan adalah sekelompok palma dari Guacamaya yang memiliki habitus memanjat, terutama Calamus, Demonoprox, Oncocalumus. Yang keempat adalah batu. Batu, jenis batu yang banyak digunakan untuk produk kerajinan adalah batu hitam yang keras, batu padas berwarna putih atau coklat yang lunak. Yang kedua ada bahan keras buatan. Bahan keras buatan yaitu bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk membuat bahan kerajinan seperti kaleng, kaca, logam, fiberglass. Alasan kaleng cocok dijadikan kerajinan tangan, yang pertama, bahannya sangat tipis. Dua, aluminium bahannya anti karat. Yang ketiga, mudah untuk diwarnai. Dan yang keempat, dapat dibuat beragam desain. Kaca adalah zat tembus cahaya dan jernih. Kaca mengandung silika pasir, potasium, kapur, dan beberapa bagian kimia lainnya. Kerajinan logam menggunakan bahan logam seperti besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Teknik yang digunakan sistem cor, ukir, dan tempa. Fiberglass adalah bahan ringan yang kuat dan digunakan untuk berbagai produk. Demikianlah materi hari ini. Bagi teman-teman anak-anakku semuanya yang memiliki buku LKS yang sudah diambil dari sekolah, silakan kalian baca lagi halaman 3 sampai 7, lalu kerjakan uji kompetensi yang ada di halaman. Baik, anak gimana? Sudah bisa dimengerti materi tadi? Mudah-mudahan anak-anakku sudah bisa mengerti. Apabila kalian belum mengerti, nanti silakan baca di buku LKS kalian pelajari. Dan apabila sudah selesai semua dibaca, lalu selesaikan tugas yang ada di LKS kalian dan kirim ke WA Bapak. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.